dengan orang-orang soleh dulu, dengan lingkungan yang bagus dulu, baru setelah itu nanti baru rumah. Nah, itu pelajaran yang perlu untuk dipahami. Jadi doa Nabi Ibrahim, "Fakhtaral rijal qabla dar." Beliau aslinya itu memilih tetangga sebelum rumah, sebelum rumah. Oke. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita pahami juga di sini, ketika kita bahas surat Quraisy, maka kita tahu tadi bahwa surat Quraisy itu merupakan jawaban dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meminta supaya diberikan makanan, supaya anak keturunannya itu dijaga makanannya. Maka kita akan bahas di Ila fi Quraisy, ayat yang pertama dari surat Quraisy. Kata liila di sini kalau kita artikan, apa artinya? Liila dikarenakan kebiasaan Quraisy. Kira-kira kalimatnya sempurna atau belum sempurna? Dikarenakan kebiasaannya Quraisy, maksudnya bagaimana? Oke. Maka nanti di sini dikarenakan kebiasaannya Quraisy ini, maka terdapat beberapa penafsiran. Di antara yang ditafsirkan para ulama, kata li'ila fi Quraisy, pendapat pertama mengatakan sebenarnya dari kata li'ila ini sebelumnya ada sisipan. Sisipannya apa? Sisipannya itu jauh, tak jumlah, merasa tak jumlah terhadap kebiasaannya Quraisy. Misalnya apa? Ada sisipan. Ini pendapat pertama. Pendapat pertama mengatakan yang jauh di ilafi Quraisy, maka tak jumlah terhadap kebiasaannya orang Quraisy. Nah, kebiasaannya nanti disebutkan di ayat yang kedua. Oke, ini pendapat pertama. Kemudian pendapat kedua itu mengatakan surat Al-Fil itu merupakan sebab munculnya surat Quraisy. Surat Al-Fil itu merupakan sebab munculnya surat Quraisy. Ini pendapat kedua. Jadi kata para mufassirin, ketika kita baca surat Al-Fil, maka kesimpulannya kan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menahan pasukan gajah, sehingga kebiasaan kalian itu masih terjaga, maka falyabudu rabb hadzal bait, maka beribadahlah kepada Allah. Seperti itu. Ini sebab karena kalian ditahan, kalian itu dilindungi dari pasukan bergajah, sehingga li'ila fi Quraisy, sehingga kebiasaannya orang Quraisy itu terjaga, maka nanti muncul kalimat fa itu kesimpulannya jawab syar, maka beribadahlah hanya kepada Allah. Itu pendapat yang kedua, dan dua-duanya merupakan pendapat di kalangan para ulama yang bisa kita artikan seperti itu. Kemudian pendapat ketiga mengatakan kata li'ila fi Quraisy itu ini merupakan hubungan antara ayat pertama dan ayat ketiga. Oke, hubungan ayat pertama dan ayat ketiga, yaitu ketika kita baca li'ila fi Quraisy dikarenakan kebiasaan Quraisy, maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hubungan antara ayat pertama dan ayat yang ketiga. Atau bisa kita artikan karena nikmat kalian itu bisa melakukan kebiasaan kalian, maka beribadahlah kepada Allah. Artinya di sini tidak ada hubungannya dengan surat Al-Fil. Maka ini tiga hal yang bisa kita artikan
Supaya ayat yang pertama itu tidak rancu. Ayat pertama itu bisa kita artikan dengan baik seperti itu. Oke, ini yang harus dipahami. Apa itu kebiasaan orang Quraisy? Apa itu kebiasaan orang Quraisy? Quraisy itu biasa mereka rihlatasyita yuwasif. Ila fihim rihlatasyita yuwasif. Mereka itu biasa rihlah bepergian di waktu musim dingin dan juga musim panas. Musim dingin dan musim panas. Musim dingin kemana? Musim panas kemana? Musim dingin itu pergi ke Yaman, sedangkan musim panas pergi ke Syam. Musim panas pergi ke Syam, sedangkan musim dingin pergi ke Yaman. Oke. Sebelum kita ke sini, kita akan pergi jauh sebelum datangnya Quraisy. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih dari anaknya Ismail Kinanah. Kinanah itu salah satu dari keturunannya Ismail yang merupakan keturunan paling menonjol. Salah satu menonjolnya Kinanah itu orangnya Fir'aun. Oke. Kinanah itu memiliki harta yang banyak, sekaligus memiliki ilmu. Maka rumahnya senantiasa ramai, datang orang-orang dari mana-mana supaya bisa makan di situ, sekaligus konsultasi terkait dengan ilmu. Maka ini merupakan Kinanah, keturunannya dari Nabi Ismail alaihissalam. Kinanah. Kemudian dari Kinanah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Quraisy sebagai bangsa yang terbaik, anak keturunan terbaik. Oke. Dari sini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Faris dalam tafsirnya. Jadi Quraisy itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan Nabi Ismail, Ibrahim meletakkan Ismail, begitu juga Hajar di satu tempat yang tidak ada tanaman yang kita sebutkan tadi. Maka nanti ketika zaman Quraisy, zaman keturunannya Quraisy itu, maka mereka itu seringkali susah makan, seringkali kelaparan. Dan mereka orang-orang Quraisy itu ketika kelaparan, kalau sudah mahmasah itu kelaparan yang sangat mencekik, maka mereka itu akan buat satu tenda di satu tempat, kemudian di situ itu nanti sampai meninggal. Oke, pergi ke satu tempat yang sudah terkenal, kemudian mereka tinggal di situ, tinggal di tenda itu. Apa yang mereka lakukan? Ya sudah pasrah, karena sudah tidak ada yang bisa dimakan. Oke, sampai akhirnya mereka mati bersama keluarga mereka di tenda itu. Maka Quraisy itu, kemudian nanti dari keturunan Quraisy itu ada namanya Abu Manaf. Ini di antara nanti generasinya kakek-kakeknya dari Nabi Muhammad SAW. Abu Manaf itu punya di antaranya empat anak. Salah satunya adalah Hashim. Hashim berinisiatif mengatakan bahwa kalau seperti ini terus, maka akan berkurang dan habis keturunan kita. Kalau kelaparan, habis itu bangun tenda, habis itu meninggal, maka kalau seperti itu terus, maka akan habis. Kata siapa? Kata Hashim. Maka Hashim ini kemudian berpidato, kemudian beliau berinisiatif. Ada 4 anak dari Abdul Manaf. Satu Hashim, kedua Abdul Syam, yang ketiga Naufal, yang keempat Muttalib. Oke, siapa tadi? Hashim, Abdul Syam,
kemudian Naufal, kemudian Muttalib. Dari 4 ini, maka mereka bersepakat untuk satu sama lain pergi ke tempat yang disepakati. Maka kata Ibnu Faris sudah mengatakan, maka Hashim itu nanti pergi ke Syam. Pergi mana? Pergi ke Syam. Kemudian Abdu Syam itu nanti pergi ke Habasyah. Sedangkan Naufal itu nanti pergi ke Persia. Kemudian Muttalib itu nanti perginya ke Yaman. Apa tujuan mereka? Tujuan mereka apa? Tujuan mereka ketika pergi ke tempat itu bersepakat dengan pemimpin negara-negara itu supaya diberikan jaminan keamanan kalau mereka pergi ke sana. Kalau ada di antara kabinet Quraisy pergi ke sana, maka mereka dijamin keamanannya. Sedangkan di zaman itu terkenal sekali begal di mana-mana. Jadi kalau pergi pulang tinggal nama. Maka 4 orang ini pergi ke tempat-tempat yang kita sebutkan tadi. Setelah itu menulis perjanjian supaya kalau ada di antara orang-orang Quraisy, maka mereka itu aman. Kok gampang? Kenapa mereka gampang bisa menuliskan perjanjian itu? Apa kira-kira? Kenapa suku Quraisy itu mudah melakukan perjanjian seperti itu? Kenapa? Karena mereka itu terkenal sebagai tetangganya Ka'bah. Tetangganya apa? Ka'bah. Maka mereka dihormati. Maka kata para ulama, mereka pun dimudahkan ketika menuliskan perjanjian itu. Oke? Maka setelah itu mereka pun menuliskan perjanjian yang bisa disepakati. Kemudian jawabnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah menuliskan perjanjian itu, maka anak dari Abdul Manaf ini kemudian bersepakat supaya ada 2 tempat yang dikhususkan. Tempat yang pertama itu di bagian atas utara, tempat yang bagian kedua itu selatan. Utara itu Syam, kemudian selatan itu Yaman. Selatan itu Yaman. Maka orang-orang Quraisy ini mereka mengambil barang ke Yaman, juga mengambil barang ke Syam. Mengambil barang ke Yaman itu disebutkan oleh para ulama seperti tib, seperti parfum dan semisalnya. Kemudian ke Yaman itu mengambil bahan pangan, mengambil hasil pertanian dan seterusnya. Kalau mengambil ke Syam seperti itu. Dan kota Makkah ini berada di tengah-tengah, sehingga menjadi poros. Ketika ada orang Yaman mau ke Syam, maka harus melewati Makkah. Begitu juga dari Syam mau ke Yaman akan melewati Makkah. Maka menjadi poros perdagangan di sana, sehingga ekonominya bisa berjalan seperti itu. Itu sekilas apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Faris. Bagi jamaah dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sini disebutkan ila fihim rihlat asy-syita'i was-shayf. Mereka pergi di musim dingin ke Yaman, sedangkan di musim panas ke Syam. Ternyata kata para ulama, mereka ketika musim dingin ke Yaman itu, kata Imam Al-Qurtubi, jauhiha fi syita. Dikarenakan Yaman itu ketika Makkah dalam kondisi dingin, ternyata di Yaman itu dalam posisi hangat. Oke. Kemudian kata Imam Al-Qurtubi, begitu juga ketika pergi ke Syam dalam kondisi musim panas, dikarenakan di Syam itu pada saat itu kondisinya itu dingin, sejuk. Maka dari sini kata para ulama bisa diambil kesimpulan atau pelajaran atau tadabbur,
maka seseorang itu bisa membaca kondisi perekonomian. Bisa membaca apa? Kondisi perekonomian. Contoh kalau kita mau berdagang, maka kita harus melihat kondisinya, tempatnya kira-kira strategis atau enggak, kira-kira cuacanya ini pas atau enggak, gitu kan. Nah, itu merupakan tadabbur yang bisa kita ambil dari ayat yang kedua. Oke, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan pula setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyaqudu rabb hadzal bait." Nah, ini merupakan kesimpulan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan berubah ekonomi maka hal itu harus diaplikasikan falyaqudu, maka harus beribadah rabb hadzal bait, kepada pemilik rumah ini. Siapa pemilik rumah ini? Siapa pemilik Ka'bah? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, pertanyaan, bukankah orang Quraisy itu sudah beribadah kepada Allah? Sudahkah orang Quraisy itu beribadah kepada Allah? Jawabannya sudah. Tetapi ternyata orang Quraisy itu masih melakukan praktek kesyirikan. Orang Quraisy itu masih melakukan praktek kesyirikan. Maka di Ka'bah itu ada berapa berhala? Ada sekitar 360 berhala di Ka'bah. Dan juga kebiasaan orang Quraisy itu kalau pergi ke satu tempat cari batu. Cari apa? Batu supaya jadikan apa? Jadikan akik. Bukan. Pergi ke satu tempat kemudian buru-buru cari batu. Batu itu dipakai dijadikan sebagai Tuhan. Oke, nemu batu unik kemudian nanti dijadikan Tuhan, disembah. Begitu seterusnya. Jadi kalau pergi ke satu tempat kemudian ketemu satu barang yang bagus, kemudian barang itu dijadikan sebagai Tuhan, berhala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan falyaqudu, kata Imam Ibnu Katsir, falyaqudu falyuwahhidu. Maksudnya bukan sekedar beribadah, tetapi harus mentauhidkan, yaitu harus menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang harus diperhatikan. Kemudian kata Allah, Rabb hadzal bait, pemilik rumah ini maksudnya adalah pemilik Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak langsung menggunakan kata Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tidak mengatakan falya'budullah, tapi falya'budu rabb hadzal bait, Rabbnya, pemiliknya Ka'bah ini? Maka kata para mufassirin disebutkan ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, supaya membedakan mana berhala yang ada di sekitar Ka'bah dan juga mana atau siapa yang memiliki Ka'bah itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan pertama. Alasan pertama kenapa disebutkan Rabb hadzal bait bukan Allah langsung, yaitu supaya membedakan, yaitu siapa yang punya Ka'bah dengan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kata para mufassirin, yang kedua, supaya mengingatkan nikmat keamanan, supaya mengingatkan nikmat keamanan mereka itu bisa nikmat ketika musim dingin dan musim panas tadi, itu karena karunia pemilik Ka'bah. Coba kalau mereka tidak tinggal di sekitar Ka'bah, maka menulis perjanjian tadi itu susah. Tapi karena mereka tinggal di sekitar Ka'bah, maka menulis perjanjian itu dimudahkan. Mereka pergi ke Persia bisa nulis, mereka pergi ke Yaman bisa nulis, mereka pergi ke
kemana Indonesia, begitu juga pergi kemana satunya Syam, Yaman, Persia, kemudian Habasyah, mereka bisa menulis dengan mudah. Maka diingatkan falyabudu rabb hadzal bait. Kata rabb hadzal bait itu menunjukkan alasan mereka itu dimudahkan karena mereka bertetangga langsung dengan Ka'bah. Maka beribadahlah kepada pemilik Ka'bah itu. Itu alasan kedua. Kemudian alasan yang ketiga, kata para mufassirin, yang disembah itu bukan Ka'bah. Mengingatkan supaya yang disembah itu bukan Ka'bah, tetapi yang disembah itu Rabb-nya Ka'bah, pemilik, pencipta, pengatur Ka'bah itu. Maka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada orang yang mengatakan bahwa apa bedanya kita yang menyembah mengatakan menyembah Ka'bah dengan orang-orang lain yang mengatakan menyembah berhala, maka jawabannya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Ka'bah itu sebagai kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ka'bah itu hanya sebagai tempat untuk kita sama-sama menghadapkan wajah kita supaya beribadah kepada Allah. Hanya arah saja, bukan kita menyembah Ka'bah, tetapi kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Ka'bah, kata para ulama, sebagai media persatuan kaum muslimin. Media persatuan kaum muslimin. Kalau setiap muslim itu punya arah sendiri untuk beribadah, maka mereka itu tidak bisa bersatu. Maka disatukan dengan Ka'bah supaya selaras. Coba kalau kita perhatikan, ketika sudah iqamah, Allahu Akbar, itu langsung membentuk posisi yang sangat indah. Langsung jadi satu, langsung soft. Hanya butuh iqamah saja, itu sudah bisa menyatukan seluruh Masjidil Haram. Begitu juga seluruh dunia. Ketika sudah iqamah, maka mereka akan langsung satu soft. Ini menunjukkan bahwa keindahan Islam itu bukan kita menyembah Ka'bah, tetapi kita menyembah kepada Allah, yang itu merupakan wasilah. Itu arah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falyabudu rabb hadzal bait. Kemudian disebutkan alladzi at'amahum, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang at'amahum, telah memberikan makan bagi mereka orang Quraisy min ju', dari kelaparan, wa amanahum, dan memberikan keamanan bagi mereka min khauf, dari ketakutan. Maka ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kata at'amahum, yaitu Allah menghilangkan rasa lapar. Maka kata para ulama, makan itu tidak harus kenyang. Makan itu tidak harus kenyang. Tapi makanan terbaik itu Allah sebutkan at'amahum min ju', yaitu makanan itu yang bisa menghilangkan kelaparan. Kalau orang sudah makan 2 piring tapi masih lapar, maka makanan terbaik itu makanan yang bisa menghilangkan kelaparan. Kalimatnya bukan wa tashba'ahu, bukan kalimatnya dan dialah Allah yang mengenyangkan, bukan mengenyangkan, tapi memberikan makan, dan makan itu menghilangkan kelaparan. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, ketika menyebutkan terkait dengan makanan, Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, bihasabi bani Adam ukulat mungkin sulban. Sebenarnya, kata Nabi SAW, sebenarnya anak
maka itu hanya butuh beberapa suapan saja. Hanya butuh beberapa suapan. Suapannya kan beda-beda. Ada yang tangannya gede, tangannya kecil. Kata Nabi SAW, sebenarnya anak Adam itu hanya butuh beberapa suap makan saja. Oke? Tapi Nabi menyebutkan kesimpulannya yuqimna sulbahu, yang intinya itu bisa tegak punggungnya. Oke? Nabi tidak menyebutkan seberapa banyak, tetapi makanan itu hanya beberapa suap tapi bisa menegakkan tubuh. Maka itu paling penting. Maka makan itu betul tidak harus kenyang, tapi bisa tegak badan kita, bisa beribadah, bisa bekerja. Oke? Maka kata Nabi SAW, fa'inka lama maha. Kalau ternyata nggak bisa itu maksudnya masih butuh nambah, gitu ya. Masih butuh, ternyata beberapa suap itu masih kurang. Kata Nabi SAW, minimal sulusu di ta'ami, sepertiga itu untuk makan. Wa sulusu fi syarabi, sepertiga itu untuk minum. Wa sulusu li nafasi, untuk nafas, untuk udara. Maka sepertiga untuk apa? Nasi padang, sepertiga untuk bakso, sepertiga lagi untuk es cendol, ya. Sepertiga itu harus diatur. Kalau memang butuh nambah, kata Nabi, kalau nggak ternyata sesuap, 2 suap ternyata masih kurang, ya apa? Sepertiga minimal lah. Sepertiga itu untuk makanan, sepertiga untuk nafas, sepertiga lagi untuk apa? Untuk minum. Jangan sampai nggak ada nafas. Jadi ya buka puasa kemudian mau salat maghrib sudah ngos-ngosan, bisa. Itu berarti untuk nafasnya sudah habis gitu ya. Isi makanan semua. Maka itu pesan dari Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Oke, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu pentingnya ketika kita memperhatikan kalimat al-ladzi at'amahu min ju', yaitu Allah yang memberikan mereka orang Quraisy min ju', hilangnya rasa kelaparan. Kata ju' ini dalam bahasa Arab artinya lapar. Lapar itu bisa kata ju', bisa kata dikasih alif lam. Bisa al-ju', bisa ju'. Kalau ju' itu nakirah. Dalam bahasa Arab artinya nakirah. Nakirah itu salah satu fungsinya itu menunjukkan dahsyat. Menunjukkan apa? Dahsyat. Artinya kelaparan yang dirasakan kaum Quraisy itu kelaparan yang betul-betul dahsyat. Dan kita tadi sebutkan, ternyata mereka kalau sudah lapar mungkin bikin tenda sampai mati di situ. Begitu dahsyatnya kelaparan. Begitu juga kata khauf juga pakai nakirah, tidak pakai alif lam, bukan al-khauf, tapi pakai khauf. Itu menunjukkan dahsyatnya ketakutan pada saat itu. Ketika pergi ke satu tempat jauh sedikit, maka tinggal nama. Itu menunjukkan dahsyatnya keamanan pada saat itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan bagi mereka karena mereka bertetangga langsung dengan Ka'bah. Begitu juga mereka itu diberikan makanan karena mereka itu dengan Ka'bah. Mereka dipasok makanan dari Yaman, mereka dipasok makanan dari Syam. Seperti itu. Itu yang perlu untuk kita pahami. Oke. Maka dari sini jemaah kita dapat sesuatu maka nikmat keamanan, kemudian nikmat bisa makan, itu merupakan nikmat primer yang harus kita syukuri bersama. Kita yang berada di sini, kita sama-sama diberikan keamanan, ketentraman, begitu juga kita bisa makan dengan enak. Seperti itu.
Sebenarnya mungkin yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini sebelum kita tutup, jika ada pertanyaan silakan. Ini adalah surat Quraisy secara singkat. Oke, silakan. Tadi disebutkan bahwa keturunan Ismail dan Arab dan Mekah itu adalah tauhid. Kemudian surat ini dinyatakan misalnya tadi menjelaskan robbah dari artinya saya tadi menjelaskan bisa terjadi kebiasaan berikutnya di Quraisy itu menyembah batu, bahkan di suatu tempat bahwa batu disembah. Pertanyaannya adalah apakah tauhidnya hilang atau ada katakanlah kesyirikan atau penyembah kepada batu itu merupakan impor dari orang lain. Orang Quraisy itu mereka menyembah berhala, maka ada asal muasal. Maka kalau kita pergi lebih jauh lagi karena Nabi SAW kalau kita lihat zaman-zaman ternyata terbebas dari kesyirikan itu ternyata zaman pertama, yaitu zamannya ketika Nabi Adam. Kata Nabi SAW, baina Adam wa Nuh asyara qurun. Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu sekitar 10 generasi. 10 generasi itu tidak ada, kata Nabi SAW, tidak ada perbuatan kesyirikan. Baru ketika muncul di zaman Nabi Nuh, maka muncullah kesyirikan. Muncullah kesyirikan itu dari zaman Nabi Nuh. Sampai akhirnya nanti di zaman Nabi Nuh mereka dibinasakan habis. Kecuali berapa orang? Kecuali berapa pasangan? 40 pasangan. Di kapal Nabi Nuh ada 40 pasangan. 40 pasangan itu nanti 4 dari 4 lahirlah kita semua. Siapa saja 4? Ada tenggelam. Yang lain tenggelam. Yang 4 itu yang beranak pinak. Yang beranak pinak sampai sekarang itu 4. Dari keturunannya Ham, Sam, Yafil, satu lagi saya lupa. Ada 4. Sam, Ham, Yafil, satu lagi saya lupa. Tadi 4 ini baru muncul. Makanya Nabi Nuh itu dikatakan sebagai Abul Bashar Tsani, yaitu bapaknya manusia yang kedua setelah Nabi Adam. Karena setelah Nabi Adam itu beranak pinak, tetapi nanti hancur semua kecuali yang ada di kapal, hanya 40 pasang. Dari 40 pasang 4 anak yang melahirkan. Setelah itu nanti beranak pinak sampai sekarang. Ada yang di Afrika, ada yang di Eropa, ada yang di Asia, dan seterusnya. Maka dari sini kita tahu bahwa kesyirikan itu bermula dari zaman Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan zaman sebelumnya itu belum ada. Sedangkan bangsa Quraisy di Arab sendiri, maka syirik itu juga muncul ketika salah seorang tokoh membawa patung Hubal kalau tidak salah, dibawa kemudian nanti dijadikan berhala di kalangan orang-orang Quraisy. Maka kebiasaan itu akhirnya merebak. Akhirnya setiap rumah punya berhala. Sampai setiap rumah itu ketika mereka punya roti itu unik, wah unik. Ya sudah dijadikan Tuhan saja, disembah, gitu ya. Setelah disembah kemudian lapar, dimakan. Tidak salah betul. Jadi lihat rotinya kok unik seperti ini. Ini nggak biasa ini. Ini pasti sesuatu. Kemudian disembah. Kemudian setelah lapar kemudian dimakan. Gitu ya. Itu makan Tuhannya sendiri. Itu sampai seperti itu. Itu disebutkan di dalam banyak riwayat. Maka dari sini ternyata nanti kalau kita baca kesyirikan di tanah Quraisy itu ternyata tadi
ternyata impor dari tempat lain. Saya lupa dari mana, tetapi bukan dari asli dari situ. Yang kemudian merubah penyembahan terhadap berhala. Seperti itu. Itu Allah Bismillah. Ustaz, tadi apakah membuat surat ke Yaman ke satunya lagi itu apa ya? Ini pengaruh dari Ka'bah. Saat itu status Ka'bah seperti apa? Status kata. Ulama misalnya jadi disebutkan Imam Ibnu Faris itu dalam tafsirnya, mereka orang Quraisy itu, begitu juga disebutkan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, mereka itu terkenal. Saya lupa ada istilah khususnya. Mereka itu ketika menyebutkan itu mereka tahu, oh ini itu adalah dari kabilah Quraisy, kabilah dekat dengan Ka'bah, maka mereka dihormati di seluruh dunia. Maka juga mereka itu terkenal ketika musim haji. Maka di antara karunia Allah Subhanahu wa taala itu mereka bisa makan itu dari hasil apa? Dari hasil yang diambil dari Yaman, dari Syam itu mereka jual belikan lagi ketika musim haji datang. Maka orang-orang yang datang, maka mereka bisa meraup banyak keuntungan dari sana. Maka Allah akan bisa ketika zaman itu bagaimana pengaruh Ka'bah dan seterusnya di kalangan di luar Arab seperti itu. Allah mungkin nanti insyaallah kita lihat atau kita baca lagi. Ada lagi. Maka nikmat keamanan, nikmat makanan itu harus kita syukuri, gitu ya. Kalau istilah kita itu stabilitas keamanan dan juga ketahanan pangan, gitu ya. Makanya ada program program itu berarti salah satu supaya mengaplikasikan ayat ini, gitu ya. Tapi yang harus dipahami adalah ayat yang ketiga. Semua itu harus menjadi wasilah ayat yang ketiga. Falyabudu rabb hadzal bait. Harus semua kenikmatan yang kita rasakan itu harus kembalinya kepada falyabudu rabb hadzal bait. Supaya kita beribadah kepada Allah sebagai wasilah kita beribadah kepada Allah. Ada lagi? Ustaz, turun. Ini kan tadi nikmat keamanan ya. Ada beberapa negara yang tidak aman. Tapi di negara yang aman bergejolak karena katakanlah gitu, kayak Palestina. Disuruhkan supaya negara yang aman itu memberikan bantuan, bahkan pengennya perang di sana gitu. Katakanlah ada yang mendesak Saudi untuk berperang, gitu kan? Mendesak Kuwait untuk berperang melawan Israel supaya dibebaskan Palestina. Apakah ini nanti hubungannya dengan keamanan ini seperti apa? Hubungannya dengan keamanan ini masuk kepada apa namanya militer luar negeri gitu. Jadi Allah akan bisa menjadi keterbatasan ilmu saya terkait dengan hal itu. Bagaimana penglihatan saya terkait dengan hal itu sangat minim. Jadi insya Allah saya tidak bisa menjawab terlalu jauh. Intinya setiap bantuan yang kita donasikan, kita berikan kepada mereka, tentunya kita menginginkan keamanan bagi mereka, bagi orang-orang Palestina secara khusus. Kemudian secara tadi politik luar negeri harus apakah kita mendesak negara lain supaya ikut berperang dan seterusnya, itu Allah bisa, saya tidak bisa jawab sampai situ. Tapi untuk keamanan apa saja yang kita berikan untuk saudara kita di sana itu tidaklah kita berikan kecuali supaya mereka itu
Satu, supaya persaudaraan kita itu di sini sedang diuji, apakah kita betul bersaudara atau tidak. Itu satu. Maka kita harus mendedikasikan sebagai bentuk kaum muslimin itu satu tubuh. Jadi ya, sebagaimana sabda Nabi SAW. Begitu juga yang kedua, ketika kita mendedikasikan ke sana, itu menunjukkan bahwa kita berharap mereka itu agar segera pulih, agar segera terjamin keamanannya dengan cara-cara yang dibenarkan dan seterusnya. Oke, itu saja pola besar terkait politik luar negeri. Mungkin masing-masing sudah memiliki pandangan tersendiri. Oke, itu saja mungkin yang bisa kita pelajari. Sudah masuk waktu syuruk, kita cukupkan berkaitan dengan surat Quraisy. Semoga apa yang kita pelajari semakin menambah ilmu sebagai bekal kita beribadah dan juga mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Itu yang bisa kita pelajari. Kalau lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.